Selamat malam, Bu Tina. Halo, selamat Halo, malam. selamat malam Bu Tina. Senang bisa bertemu dengan Ibu. Perkenalkan nama saya Yovan dari Total My Learning dan sekarang kita live ya Ya, untuk wawancara Ibu nih terkait dengan Spectrum Warrior ya. Karena oke, menurut oke, saya oke. ini sangat-sangat sejalan sekali ya teman-teman ya dengan apa yang kita lakukan di TML yaitu artinya terapi di luar ruangan. Bu, sebelum kita mulai, Ibu Tina mungkin mau memperkenalkan diri dulu, silakan Bu. Oke, halo, thank you yang udah join. Salam kenal juga Pak Yovan dan TML-nya. Saya Tina Maladi, saya pendiri dari Panasatya Learning Center, dan kebetulan juga saya orang tua dari anak otistik, remaja otistik ya benar, Gimana dan ya? ya dan pengajar yoga untuk special needs. Oke. Anak Ibu saya berapa Bu? 23 Pak, 23. Laki perempuan? perempuan. Oh, perempuan. Oke. Jadi ibu dalam apa namanya, mendampingi anak ibu itu mengajarkan beliau dengan yoga ya? Waktu dia kecil, jadi Oh, gitu. awalnya saya dulu yang yoga, lalu saya mencari Mhm, satu program, waktu saya belum banyak tahu tentang program sensory processing gitu ya, mhm, integration, jadi saya coba ajak yoga ke mhm. anak saya, yang saya bisa jadikan rutin, saya senang dan dia juga happy gitu ya, karena kan Oke, yoganya beda oke. sama seperti yoga dewasa. Jadi Mhm, saya mengikuti mhm, pelatihan, certification untuk yoga mhm, for special needs children, mhm. dan saya mulainya dari situ, ngajar anak saya dulu, baru belakangan banyak ngajar anak orang, sampai sekarang. Siapa namanya Bu, anak ibu? Raisa. Raisa. Oke, Raisa. Nah, jadi Raisa ini dia belajar yoga langsung khusus dari ibu ya? Eh, Ya, karena ya anak saya ya, maksudnya saya kan Mhm, mencari satu program yang kira-kira yang akan kita omongin juga di dalam Spectrum Warrior, kenapa kita pilihnya penggabungan antara adaptive fitness dan yoga. Karena saya sendiri juga melihat banyak hasil positif dari anak saya, mhm, yang waktu mhm. itu dia mulai dari usia 6 tahun, 6 udah tahun? saya berikan yoga gitu ya, sebagai Mhm, program rutin di rumah gitu. Karena kan mhm. ke terapi center cuma seminggu mungkin 2 kali, tapi kan 24 jam anak saya sama Iya, saya. Jadinya oke. saya berikan yoga di rumah untuk Mhm, membantu integrasi sensorinya dia. Yang waktu itu mhm, memang banyak sekali kacau balau deh gitu. mhm. Ibu bekerja? Pada Waktu itu saat saya tidak, usia kelas 6, enggak, pada saat Raisa 6 tahun, apakah ibu enggak, bekerja? Oh enggak ya? enggak, saya Jadi pensiun dini memang, waktu itu. oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Tina. Ayah Bunda, jadi yang sudah ikut bergabung di live sesi live antara TML dengan Spectrum Warrior. Jadi kami akan sangat-sangat senang sekali sekiranya Ayah Bunda ada pertanyaan sekitar ini acaranya khusus yaitu adalah Spectrum Warrior. Jadi dari udah tahun keberapa Bu ya? Ini kedua, Pak. Oh, tahun kedua. Tahun pertama kami TML ya itu ikut turut serta. Kenapa? Karena memang sejalan dengan apa yang kami yakini terkait dengan terapi outdoor untuk autisme. Jadi kita pengen mengulik lebih dalam terkait dengan apa itu Spectrum Warrior, apa manfaatnya buat anak-anak ASD, dan bagaimana orang tua bisa turut terlibat dalam melakukan yoga atau aktivitas outdoor sebagai bagian daripada terapeutik untuk anaknya. Oke, Bu Tina, apa sih sebenarnya jadi yang menginspirasi Ibu untuk kemudian membuat Spectrum Warrior? Apalagi skalanya kemarin, yang pertama di mana ya waktu itu ya? Kemang ya kalau saya nggak salah ya? Di daerah apa namanya, Puri Mutiara di Oh, Kebayoran juga. Mutiara. Oh ya, Ya, oke. di Apa yang Purut. menginspirasi Ibu melakukan itu apa sih Bu sebenarnya? Jadi kebetulan saya juga banyak ngajar yoga untuk anak dan remaja otistik. Jadi saya lihat mereka itu kebanyakan center-center itu nggak mau terima juga anak-anak otistik yang udah di atas lulus SD misalnya gitu. Jadi Mhm, mereka tuh kurang ada kegiatan. Mungkin juga orang tuanya belum ada inspirasi ya mau seperti apa sih namanya home program atau sensory lifestyle seperti itu. Jadi saya sampaikan ke Mira, yaitu pemilik Yoga Land juga dan satu founder dari Spectrum Warrior. Gimana gimana ya kita bisa mengedukasi orang tua dengan program yang menarik untuk anak-anak join gitu. mhm, Dan kalau kita lihat kan, kenapa kita pilihnya adaptive fit exercise? Karena kita mhm, semua tahu anak-anak dengan kondisi autistik memiliki gangguan motorik, karena memang itu sudah menjadi isu utamanya. Jadi kalau kita langsung kasih misalnya futsal atau kita langsung tenis, mereka akan kesulitan karena mereka dengan ada isu di gangguan sensorinya itu yang membuat mereka sedikit delay karena harus memproses informasi yang diterima dari sensori sistemnya mereka. Nah keren, jadi di situ karena Mira juga memiliki anak dengan autistik, saya bilang oke deh benar nih kita mesti edukasi lewat ke parents dengan sebuah event. Dan keren. kebetulan kami juga didukung oleh tim dari Be Bright yang Lebih membuat baik. program Adaptive Fitness dan tim Mhm, kreatifnya dari Masa Depan Networks, yaitu mhm, kita bersama-sama membuat program untuk memberikan edukasi ke orang tua. Bisa kok anak-anak ini diajak fitness dan remajanya bisa buat olahraga dan ini juga mhm. bisa membantu mereka untuk menjadi lifestyle gitu ya. Fitness itu sebenarnya bukan buat anak autis aja sih, untuk semua orang gitu. Tapi gimana caranya parents bisa diedukasi dan terbuka matanya untuk oh ya ternyata bisa kok dengan adaptasi tentunya. Dan yoga itu menjadi bagian dari situ karena yoga memang secara penelitian memang terbukti bisa mengurangi stres dan membantu pola tidur. Di mana Oke. anak-anak ini memiliki dua gangguan utama yaitu sering sekali cemas atau anxiety Mhm, karena berbagai faktor dan kedua mhm. juga biasanya memiliki banyak gangguan tidur. Jadi kurang lebih seperti itu deh Oke. inspirasinya. Jadi Spectrum Warrior ini didirikan oleh atau diprakarsai oleh 4 orang atau 4 pihak ya. Ada Ibu Tina, ada Ibu Mira, ada Be Bright, dan ada Creative Network gitu ya, kalau nggak salah tadi ya. Oke. Masa depan networks ya. Oh, masa depan Network. Oke. Ya. Bu,
saya penasaran, pada Raisa, anak ibu, apa sih sebenarnya yang ibu rasakan perubahannya setelah dan sebelumnya diajarkan yoga? Kalau dari pengalaman ibu secara personal apa? Waktu awal-awal pasti yang kita lihat adalah kemampuan koordinasi dan balancingnya dia. Itu yang menurut saya pada saat itu ya, dia itu banyak sekali gangguan karena di area gangguan utama dia adalah di area vestibular, visual dan proprioception. Itu di area utamanya. Jadi waktu saya observasi di timnya biasa terapis okupasi terapis gitu ya, saya lihat oh ternyata kuncinya adalah gerak, kuncinya adalah movement. Jadi gimana caranya saya bikin satu program yang fun buat dia, karena kan waktu dia masih kecil, jadi di yoga kan banyak menirukan hewan gitu kan, gerakan hewan dan alam seperti gunung atau misalnya seperti batu atau seperti sungai. Nah itu saya bikin seperti cerita, misalnya oke kita hari ini akan jalan ke gunung gitu. Nah itu dia bisa saya kasih gambar gitu ya, saya bikin gambar visual, itu akan membantu dia memproses informasi tidak hanya secara verbal, secara lisan, tapi juga dilihat dengan visual, karena memang gangguan utamanya adalah di area 3 tersebut. Nah itu pelan-pelan saya bantu juga dia harus exercise juga. Jadi waktu itu sebelum zamannya trekking di Sentul, saya udah trekking duluan sama anak saya tuh. Jadi tiap minggu kita ajak dia trekking, atau misalnya ke GBK dia harus jalan. Jadi pokoknya tiap hari memang saya kasih exercise, tapi yang sesuai dengan usianya. Yaitu, oke, tiap hari harus di keliling kompleks rumah, atau naik turun tangga berapa kali. Pokoknya dia harus gerak. Nah itu yang saya lihat adalah pola tidurnya bagus. Pola tidurnya menjadi Kemudian, lebih baik. ya tantrumnya berkurang, karena udah keburu capek duluan, gitu ya. Nah, terus kemudian karena dia juga picky eater, jadi gangguan oralnya juga banyak isu di dia. Tapi karena kita berikan yoga dengan nafas, kita kan ada nafas singa, misalnya nafas ular, itu sangat-sangat memberikan input untuk ke area taktil yang dalam oral motornya dia. Seperti itu sih yang saya lihat. Oke. Jadi artinya tadi ibu bilang sungai, apalagi pegunungan. Jadi apakah itu sebatas story saja atau memang ibu real mengajak Raisa ke sungai, ke pegunungan? Itu seperti apa? Kalau di yoga memang banyak gerakan yang seperti binatang, misalnya ada ular, ada gerakan downward dog atau anjing, ada gerakan juga sapi dan kucing. Nah itu karena anak-anak ini masih usianya mungkin di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun, mereka kan sangat connect dengan cerita ya. Jadi saya kadang-kadang saya gabungkan dengan buku cerita yang ada gambar, misalnya mountain, tentang gunung. Oke, kita di gunung kita lihat apa nih? Oh, lihat pohon. Terus kita lakukan postur pohon. Lalu kita lihat lagi ada apa? Oh, ada batu. Kita lakukan postur batu. Dengan begitu dia akan lebih relate, karena yoga untuk anak-anak tuh bukan seperti yoga dewasa yang harus tenang, harus kalem, harus fokus. Enggak, justru kita banyak minta mereka untuk berisik, bikin suara. Oke, tirukan suara sapi. Mu. Dan itu ternyata banyak sekali membantu area pernafasan mereka. Makanya itu yang banyak bantu mereka untuk calming juga, karena otomatis area abdomennya mereka, pernafasan dari area perut itu sangat mendapatkan stimulasi yang baik. Keren. Oke, Ayah Bunda, jadi TML secara spesifik juga melaksanakan yoga ya dalam aktivitas terapi keseharian. Jadi ini adalah sesuatu yang memang benar-benar kami yakini ya, efikasinya, keampuhannya dalam memberikan terapi. Jadi ini menjadi penting, informasi ini saya sampaikan secara khusus pada Ayah Bunda. Banyak orang tua yang kemudian berkata bahwa kalau anaknya autis kemudian terapi itu adalah berbiaya mahal. Padahal ya ada beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah yang bisa membantu, seperti yang dilakukan Bu Tina terhadap anaknya Raisa, yaitu adalah dengan melakukan yoga. Betul ya Bu ya? Ya, tapi ada sedikit yang mesti saya koreksi. Kalau dibilang mahal, emang benar Pak, mahal. Jadi saya tidak bilang oh terapi itu murah, enggak Pak. Terus terang aja anak saya juga mahal Pak terapinya. Tapi maksud saya gini, kan harus disesuaikan dengan keuangan keluarga ya. Jadi misalnya kalau saya bilang yang paling penting adalah orang tua harus mau menyediakan waktu. Itu dulu sih. Mau nanti terapinya bentuknya apa, mau naik turun tangga kayak cuman mau ngikutin beberapa gerakan, yang penting mau meluangkan waktu. Kalau biaya itu kan tergantung kemampuannya berapa dan relatif ya, apa. Relatif terhadap prioritas mereka ya, orang tua. Betul. Jadi nanya kalau kita ngomong luar ruangan, kan sekarang udah taman-taman udah banyak yang bagus ya Pak. Betul, terapi bersih, dan suka kadang-kadang dikasih alat-alat kayak orang fitness gitu ya. Nah itu mungkin bisa ajak mereka gantungan di monkey bar, atau misalnya ajak mereka jalan di batu-batu untuk memberikan stimulasi taktil di area kaki. Jadi sebenarnya kalau mahal atau enggaknya tergantung tujuannya mau apa, dan yang utama sih adalah waktu ya, waktu dan presence. Maksudnya bapak orang tuanya harus ada di situ, tapi secara kepikiran dan jiwanya juga di situ. Jangan anaknya ngapain, bapak ibunya main HP. Nah itu kan jadi nggak sinkron ya gitu. Ya udah, jadinya itu sih pesannya. Oke. Ayah Bunda, sekiranya ada pertanyaan, ingin menggali bagaimana misalnya pelaksanaan yoga di rumah, atau apa yang harus dilakukan pertama kali supaya bisa mempelajari yoga, silakan ya, bisa disampaikan melalui chat atau bisa melalui nomor WA kami, nanti saya akan membacakan kepada Ibu Tina. Kita lanjut ya Bu Tina ya. Bu Tina, jadi sebenarnya manfaat dari gerakan secara spesifik ya, artinya banyak sekali terapi yang kemudian terfokus pada aspek perilaku saja misalnya. Sementara tadi Bu Tina bicara mengenai aspek proprioseptif, vestibular, gerak, dan lain-lain. Menurut Ibu, ya, ada nggak sih manfaat gerak ya secara spesifik pada anak ASD dalam aktivitas terapi?
bukannya ada lagi Pak, emang itu udah kewajiban, udah kebutuhan malah. Jadi kalau kita mengacu pada piramida of learning ya, Ya, itu kan di bagian bawah itu ada namanya sensory system atau misalnya betul. nervous system, autonomic nervous system. Jadi kalau kita ngomong di area nervous system itu, dan kita juga mesti ingat sudah ditemukan, sudah ada penelitian kalau otak itu bersifat neuroplasticity. Artinya otak itu bisa berubah. Nah, seperti plastik. Kalau dulu kan banyak orang tua udahlah udah usia tua nggak usah belajar, Ya, udah otaknya mentok. juga nggak bakal berkembang. Itu kan udah Iya, dipatahkan oleh satu penelitian yang memang bilang ternyata otak kita itu neuroplasticity gitu. betul. Nah, jadi dengan adanya segitiga tadi ya, kalau di Google bisa cari aja pyramid of learning. Di bagian bawah itu ada namanya autonomic nervous system dan ada namanya sensation, yaitu dari ke-8 sensory system yang kita kenal seperti proprioception, vestibular, visual, auditory, tactile, ya, terus juga olfactory, gustatory, dan itu dan juga praxis, dan itu yang bisa memberikan integrasi hanya dengan gerakan. Itu Gerak. yang bisa merubah otak kita hanya dengan bergerak. Makanya kalau ada pasien stroke, itu kan mereka digerakin walaupun pasif ya. Ada fisioterapis datang ke rumah mereka menggerakkan tangannya dengan pasif, nggak apa-apa karena otak itu hanya bisa merecognize, oh yang ini orang bergerak. Mau digerakin dari secara pasif atau mau digerakkan secara aktif, otak mengenal itu bergerak. Nah, Ya. jadi karena kan saya ngajar yoga nggak hanya untuk anak autistik tapi juga untuk cerebral palsy. Nah, itu jadi walaupun dia lebih pasif, tetap saya gerakin karena badan kita kan sangat-sangat luar biasa dan otak kita juga sangat luar biasa, bisa mengenali seperti ini rasanya kalau kita calming, seperti ini rasanya kalau kita lebih aktif, lebih dynamic. Nah, jadi kurang lebih penting sekali movement itu untuk tidak hanya untuk anak autistik, untuk kita juga dewasa perlu untuk olahraga setiap hari. Kayak orang sikat gigi aja Pak, kebutuhannya gitu ya. Kalau gerak itu seperti orang sikat gigi. Harus Jadi setiap hari ya? karena hanya itu yang bisa bantu mereka untuk relax. Karena waktu kita habis olahraga biasanya kan kita calming tuh sama, karena kan otak kita mengeluarkan neurotransmitter yang positif seperti dopamin, serotonin, norepinefrin. Itu kan bantu kita untuk relax gitu. Jadi semoga pesan dari Spectrum Warrior ini adalah yuk kita olahraga sama-sama, yuk kita kenalin yoga ke mereka supaya mereka bisa lebih meningkatkan kualitas hidup dan lebih mengurangi tantrumnya gitu. Jadi orang tua juga nggak terlalu pusing kalau anaknya sering tantrum. Biasanya Bu, untuk satu kali sesi yoga itu yang paling efektif untuk anak ASD itu berapa jam atau berapa menit? Saya nggak pernah menjatahkan harus berapa jam berapa menit karena kan anak-anak ini tergantung dari arousalnya mereka. Iya. Kalau saya mengajar tergantung usia Pak. Kalau semakin kecil biasanya semakin pendek. Let's say di bawah 10 tahun, maybe 30 menit sampai 40 menit itu udah maksimum. Tapi kalau remaja mungkin bisa dicek, bisa diperpanjang sampai sekitar 50 sampai 55 menit. Nah, tapi kalau untuk orang tua mengajarkan di rumah, kita nggak bisa bilang yoga itu sebagai terapi karena memang ini bukan terapi, tapi lebih mengajak mereka untuk bergerak gitu. Dan bergerak itu juga dengan bermain kan. Sekarang udah banyak tuh penelitian tentang bermain. Kenapa anak-anak ini perlu bermain, karena di situ bermain itu misalnya dengan yoga, permainan yoga, atau misalnya dengan fitness, dengan adaptive fitness, kita bermain tapi bermainnya disesuaikan dengan kemampuan. Dan ternyata otak itu kalau anak-anak ini diajak bermain memberikan hasil yang luar biasa seperti belajar komunikasi, mengajarkan empati ke mereka. Karena kan dulu orang suka bilang, oh anak autis nggak punya empati, itu udah salah banget. Itu udah hal yang dicoret gitu ya. Karena sebenarnya mereka bukan nggak punya empati, mereka kesulitan kok merecognize emotion from other people gitu, karena mereka punya isu dengan mirror neuron gitu ya. Jadi semoga orang tua bisa teredukasi. Nggak kok, mereka tuh sangat memiliki empati yang luar biasa gitu loh. Hanya kita mesti tahu gimana ngajarinya. Itu sih Pak. Ayah Bunda, ini sayang sekali kalau nggak bertanya. Jadi saya habis sama saya nanti pertanyaannya ini ya, karena bisa langsung kesempatan bertanya dengan Ibu Tina sebagai seorang praktisi plus sebagai orang tua dari dewasa berkebutuhan khusus atau dewasa autis ya Bu ya. Bu, ini ada pertanyaan saya bacakan ya dari Bapak atau Ibu nih ya, Bara Yudhistira. Anak saya ASD nonverbal 4 tahun 3 bulan. Saya sering ajak anak-anak bergerak termasuk bermain keluar, tapi beberapa kali saya menemukan anak saya tidak mau bergerak. Apakah harus saya tetap paksakan? Terima kasih. Gimana Bu? Jadi anaknya ini diajak keluar sama si bapak, tapi kemudian somehow dia nggak mau bergerak. Nah, apakah masih terus harus dipaksakan atau bagaimana cara menanganinya? Oke, jadi ada satu hal yang penting banget yang mesti diingat, namanya kita sebutnya istilahnya walk the talk. Artinya kalau kita mau anak kita olahraga, kita juga mesti tunjukin kita olahraga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita expect mereka untuk bergerak, kita bisa ajak, oke kita hari ini mungkin nggak usah dibilang olahraga, tapi weekend ini kita mau trekking nih ke Sentul, yuk sama-sama, dan bapak dan ibu sama-sama trekking. Itu kan udah berarti mereka tahu, oh ya ini sama-sama nih. Yang dilihat adalah kebersamaannya, bukan anaknya disuruh ditarik, ayo sana kamu bergerak. Ya kalau usia 4 tahun kan mesti jelas ya bergeraknya seperti apa. Atau mungkin kita ajak ke playground yang ada monkey bar, kita sambil main di monkey bar, atau kita main yang bergantungan sambil manjat. Jadi harus ada usaha bersama-sama dan harus jelas konteksnya. Karena cuma bilang, kalau dibilang hanya ayo anak-anak keluar gerak, oke, mereka kan akan proses geraknya gerak apa dan untuk apa gitu ya. Oke, let's say main bola atau belajar dribble bola basket. Ya udah sama-sama, kamu tangkep, papa lempar, atau misalnya mereka belum bisa tangkep bola, oke kita duduk di lantai, kita oper-operan bola gitu ya. Jadi itu kan awalnya seperti itu dulu. Jadi harus
memulai dari apa yang anaknya bisa. Jangan bilang anaknya nggak bisa ABC lalu ada nggak ngapa-ngapain. Misalnya baru bisa tangkep tapi nggak bisa lempar. Oke, kita jarak dekat aja. Kita apa tuh kayak passing gitu ya di lantai aja, nggak usah dilempar gitu ya. Karena kadang-kadang orang suka melihat lempar tangkap bola itu kan gampang ya. Ya untuk kita yang nggak punya gangguan sensori. Tapi untuk anak-anak autistik itu sulit loh, karena kita mesti banyak sekali yang otak kita mesti mikir kapan bolanya mesti tangkap, kapan bolanya dekat ke kita. Koordinasinya ya, Bu ya. Betul, jadi mereka tuh bukannya nggak bisa, tapi mereka butuh waktu supaya otaknya bisa mencerna apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi mesti pelan-pelan sih, tapi pasti bisa kok. Ya, Bu, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu mungkin ya, Ibu Fapi. Anak saya cowok 11 tahun, kalau olahraga tangan gerak kaki diam, begitu juga sebaliknya. Untuk gerakan cross juga masih ada delay. Bagaimana cara memperbaikinya ya? Terima kasih. Oke, ini kondisinya autistik atau neurotipikal ya, tapi kalau memang hanya keterlambatannya karena punya gangguan sensory processing, kita bisa kenalin cara pasif. Misalnya kalau tadi crossing, maksudnya crossing midline ya, crossing midline. Di yoga tuh banyak banget tuh gerakan crossing midline, seperti ada segitiga, ada kincir angin, ada postur gajah. Nah, itu kan disampaikan dengan bermain. Kalau dia belum bisa, ya kita yang mesti gerakin. Oh, oke, dibantu ya. Ya, jadi misalnya, let's say kayak postur, kita seperti kakinya terbuka lebar, terus tangannya ke samping ya, kayak bintang gitu, kita bilangnya di postur bintang. Terus anaknya pasti kan masih bingung kanan dan kiri. Itu ada bingung kanan kiri itu ada penyebabnya. Jadi bukannya dia nggak bisa, kita bisa kasih strategi. Misalnya, tangan yang kanan kasih stiker merah, kaki yang kanan kasih stiker merah, tangan yang kiri kasih stiker kuning, yang kiri kaki kiri kasih stiker kuning. Jadi kita bisa bilang, bisa mereka gampang kenalin warna. Jadi kalau kita mau crossing, oke, yang kuning pegang yang merah gitu. Jadi dia akan lebih mudah melihat stiker dari tangan instead of daripada gerakan kanan kiri gitu kan. Jadi dan itu bisa disampaikan juga dengan sambil bermain sih. Gitu. Jadi bukannya nggak bisa mengenalkannya harus tetap dengan bermain gitu. Betul. Apapun yang dia bisa, start dari level yang dia bisa. Saya setuju sekali dengan Bu Tina bahwa artinya ketika exercise itu sudah dibuat menjadi rutin, maka nanti itu yang menjadi berbahaya tuh. Akibatnya seperti seolah-olah yang penting saya udah gitu ya. Tapi kalau itu dibuat sebagai suatu permainan, suatu yang menyenangkan, mungkin ada sedikit variasi di setiap saat gitu ya, itu akan membuat si anak yang mungkin nagih, dan akibatnya tanpa disadari si anak itu sebenarnya sudah melakukan terapi dengan sendirinya. Betul ya Bu Tina ya? Ya, jadi sebenarnya kenapa kita di Spectrum Warrior kita kenalkan adaptive fitness, supaya kan ini tergantung usianya ya. Kalau usianya mungkin masih 2 tahun, 3 tahun, mungkin kita bilangnya bermain. Tapi kalau memang udah makin besar, 12 tahun, dan 8 tahun ke atas, kita bisa bilang, oke, kita mau fitness yuk, atau kita mau olahraga yuk. Tapi kan seperti apa olahraganya? Nah, ini tim Be Bright ini yang membantu kami untuk bikinin satu program untuk olahraga ke individu autistik gitu. Karena bisa kok mereka, dan mereka kan punya kelas nih, Be Bright ada kelas setiap hari Sabtu di daerah Kemang gitu ya, di sebuah gym di daerah Kemang. Bisa langsung ke website, ke Instagramnya Be Bright juga. Kalau mau tahu Yoga Land juga ada Instagramnya untuk kesana tahu programnya mereka apa. Nah itu adalah bantu orang tua untuk mengedukasi, karena kan let's say ketemunya mereka cuma seminggu sekali, tapi kan di rumah mungkin parents lihat nih, oh bisa kok anak saya, dia bikin notes atau apa segala macam, and then berikutnya bikin program di rumah kayak gitu. Tapi yang penting adalah itu walk the talk, artinya orang tua dan anak harus sama-sama ya. Jadikan fitness dan yoga itu sebagai program keseharian di rumah gitu. Bagi gaya hidup ya. Iya, tapi jangan bilang yuk kita yoga buat terapi, jangan bilang begitu kan. Mereka itu jadi kayak paksaan gitu loh, jadi nggak fun lagi gitu kan ya. Oke, Bu Tina, jadi sekarang kalau seumpamanya Ibu bilang yoga karena dia terkait dengan gerak, lalu kemudian memperbaiki katakan koordinasi gerak atau praksis atau mungkin keseimbangan, itu bisa kita pahami lah ya. Tapi kalau seumpamanya tadi Ibu bilang bahwa yoga juga bisa loh meregulasi emosi. Nah, seperti apa tuh mekanismenya? Penjelasannya seperti apa? Oke, jadi kalau kita ngomong regulasi emosi, sebenarnya banyak dewasa pun sampai sekarang nggak bisa meregulasi emosi. Jadi ada satu mentor saya mengatakan, kalau kita minta anak untuk meregulasi emosi, yang duluan harus meregulasi emosi adalah si dewasanya. Oke. Kita sebagai orang tua, sebagai dewasa, kita bisa nggak meregulasi emosi? Kalau kita sendiri nggak bisa, gimana anak ini akan melihat terjadi ketidakselarasan gitu. Jadi kita dulu yang belajar, makanya saya juga belajar yoga kan, karena itu bantu saya untuk ngurangin stres, bantu saya untuk meregulasi emosi, dan fitness atau exercise itu sangat-sangat luar biasa bantu kita untuk rilis stres. Kalau orang tua punya anak autis kayak saya, stresnya luar biasa, mungkin dari 0 sampai 100 mungkin 90 ada deh gitu ya, keseharian itu 90 bisa. Nah itu kalau saya nggak pakai fitness dan yoga, itu mungkin selesai deh, maksudnya bisa burst out gitu ya. Nah jadi kalau tadi dibilang gimana yoga bisa meregulasi emosi, karena si orang tua atau dewasa atau caretaker-nya bisa meregulasi emosi sendiri, maka si anak ini, anak-anak spesialis itu saya suka bilang, mereka punya antena, artinya mereka sangat intuitif dan sangat sensitif ya. Jadi mereka, walaupun dia bisa sense energi yang di sekitarnya. Oke. Jadi kalau dia
kita bisa tenang, walaupun dia lagi tantrum kita bisa tenang, dia akan pelan-pelan meregulasi sendiri. Nah, gitu. Jadi kalau si anak bagaimana yoga itu kan yoga banyak pernafasan ya. Jadi mungkin kalau dibilang yoga persepsi yang sering diterima, oh yoga tuh yang kepalanya mesti di bawah ya. Oh yang apa yang mesti bisa ini ya lentur seperti sirkus gitu. Kita kebetulan yoga tuh bukan harus lentur seperti sirkus karena kita bukan bagian cara untuk kita bisa meregulasi diri sendiri yang pertama dengan pernafasan ya. Tapi nafasnya misalnya dengan apa tuh namanya dengan kita bernafas pelan, itu otomatis nervous system kita akan mengirim message ke otak dan ke seluruh badan untuk semua organnya lebih rileks. Makanya kalau kita ngomongin autonomic nervous system, itu kan ada yang namanya sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Dimana kalau kita stres, semua aliran darahnya ngalirnya ke anggota tubuh untuk kita fight or flight ya, atau freeze. Tapi kalau kita relax gitu, aliran darahnya lebih banyak ke pencernaan segala macam. Jadi itu maksudnya dengan meregulasi emosi harus tetap dengan gerakan dan memperkenalkan banyak emosi ke anak-anak ini gitu loh. Jadinya nggak harus emosi itu nggak cuma sedih dan marah, tapi banyak sekali dan nggak ada emosi itu yang jelek dan yang buruk. Jadi ya seperti itu deh contohnya. Salah satunya bagaimana bisa meregulasi. Ya, itu sangat luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Tina dan saya sangat sepakat sekali begitu ya. Tadi ada yang Ibu sampaikan bahwa kalau mau meregulasi mulai dari orang tuanya. Dan itu benar-benar sekali terkait dengan prinsip psikologi adalah you can only give what you have. Kalau orang tuanya aja nggak bisa kendalikan emosinya, jangan harap anaknya bisa kendalikan emosinya. Dan yang kedua tadi yang Ibu bilang terkait dengan nafas ya, nafas itu juga luar biasa. Artinya adalah bahwa mind body connection, jadi pada saat kita emosi pasti akan terefleksi pada tubuh, pada saat kita stres nafas kita cepat, pada saat kita relax nafas kita lambat, dan dengan merubah nafas dari cepat ke lambat, maka emotional state kita juga bisa berubah, yang tadinya stres mungkin ya, sekarang menjadi lebih tenang. Jadi ini tips juga nih dari Ibu Tina buat orang tua, ayah bunda, dimanapun Anda berada, kalau sekiranya Anda menghadapi stres pada anak Anda juga bisa melakukannya dengan meregulasi nafas Anda. Kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Tina. Oke Ibu Tina, ini ada satu pertanyaan lagi nih ya. Anak saya dari ruang inspirasiku, anak saya 4 tahun 7 bulan, setelah masuk playgroup perkembangannya luar biasa, jadi masuk playgroup lalu berkembang. Sekarang lagi meniru perilaku temannya, sampai perilaku buruk pun tidak bisa dikontrol, mainan, tembakan, dilempar ke kaca. Dia pelat aja, mungkin artinya kurang lebih pertanyaannya mungkin bagaimana cara mengurangi perilaku yang sifatnya problematik seperti itu, yang akibat daripada pencontoh temannya. Ada masukan dari Bu Tina? Ini anak autistik ya? Iya, kita asumsikan aja kalau parents yang bergabung sini adalah anaknya autistik. Autistik ya, oke. Gini, ketika punya anak autistik itu harus punya tim, ya. Tim itu ini udah saya jalanin juga. Tim itu harus ada tim terapis, tim psikolog, atau mungkin ke tim special education gitu ya. Tim terapis itu bisa biasanya OT, fisioterapis, dan yang lain-lain, atau speech therapist. Jadi ketika muncul satu perilaku yang dilihat itu tidak hanya perilakunya, tapi yang mesti diingat adalah pemicunya apa. Nah itu pemicunya itu apa? Kenapa anak itu seperti itu? Jadi parents sekarang gini, kalau anak ini tidak verbal, tidak menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi, berarti bentuk perilaku itu adalah bentuk komunikasi dia. Ya kan? Mungkin dia melempar sesuatu, apakah dia meniru atau apa itu saya nggak tahu, saya nggak punya jawabannya. Tapi yang perlu dilihat adalah, oke, sebelum kejadian hal itu apa yang terjadi? Harus dilakukan observasi. Kita nggak bisa bilang, oh dia lempar tuh karena bandel, belum tentu seperti itu. Karena memang gampang banget ya kita melabelkan seseorang tuh atau anak, oh dia nggak fokus, oh dia nggak ini, tapi tidak mencari tahu the reason why. Itu yang kita tahu. Jadi makanya kenapa mesti punya tim? Karena hal ini harus dibahas dengan tim bersama. Gitu. Jadi harus child oriented. Sekolah pun juga kalau memang dia melabelkan inklusi atau menerima anak dengan autistik, berarti mereka udah tahu konsekuensinya. Nah jadi tidak bisa langsung dibilang bandel, harus dicari tahu kenapa anak ini melakukan hal tersebut. Itu yang perlu dibicarakan. Jadi mungkin mesti meeting sama guru, meeting dengan terapis, dan harus dibahas secara bersama-sama. Makanya punya tim itu penting banget supaya orang tua nggak pusing sendiri sih. Itu ada satu highlight yang luar biasa dari Bu Tina gitu ya. Bahkan untuk mereka, jadi anak-anak ini menurut Bu Tina adalah tidak mungkin tidak berkomunikasi. Semua anak pasti berkomunikasi, bahkan ketika dia non-verbal. Ketika dia non-verbal, artinya adalah perilakunya adalah cara dia berkomunikasi. Jadi jangan langsung kemudian kita tiba pada kesimpulan bahwa anak ini nakal atau anak ini tidak patuh dan lain-lain gitu ya. Oke, Bu Tina, makin banyak nih pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lilia Safitri. Ya ayah bunda, kalau seumpamanya saya sarankan, kalau di sesi ini Anda sebaiknya bertanya karena gratis ya Bu Tina ya. Kalau datang ke Bu Tina, nanti ada sesinya di charge ya. Dan ikut ini Pak, ikut Spectrum Warrior. Spectrum Warrior. Nanti bisa ketemu saya dan tim langsung. Mantap. Nah, bisa langsung konsul langsung ya, live nanti di acara Spectrum Warrior. Oke, Bu Tina, dari Ibu Lilia Safitri. Bagaimana cara pendekatan mengenalkan yoga pada ASD yang hiperaktif? Gimana tuh? Oh ya, kita tadi saya mention soal arousal ya. Arousal. Arousal itu adalah level dari energi anak itu pada saat hadir.
Jadi kalau let's say kalau dia lagi hyper atau lagi sangat banyak butuh gerak, kalau dia menunjukkan dilabelkan hyper berarti kan dia banyak gerak ya. Berarti kebutuhan badannya adalah untuk gerak. Nah, di sini makanya adaptive fitness itu penting. Jadi tahu tuh gerakan-gerakan apa yang cocok untuk anak-anak hiperaktif atau yang lagi banyak tenaganya. Makanya follow Instagramnya Be Bright, jadi tahu tuh seperti apa. Apa, apa? Bisa di-share? Instagramnya? Be Bright, ya. BE.bright, BRIGHT. Oke. Bright, ya. Oke. Ya, Be Bright. Jadi mereka punya coach atau tim yang bisa bantu anak-anak yang banyak hyperaktif. Usia dari 5 tahun sampai nggak terhingga, karena ada juga yang udah dewasa 30 tahun juga ada. Dan mereka butuh fitness gitu. Ya, gitu. Luar biasa, ya? Jadi luar biasa deh timnya Be Bright tuh, luar biasa hebat. Nah, jadi kalau mau mengenalkan yoga atau exercise, kita harus mulai dari levelnya anak itu. Kalau dia anak itu lagi banyak bergerak, ya berarti kita harus naik ke sama levelnya. Dia mau lompat-lompat, kita harus ikut lompat-lompat. Dia lagi mulai larian, kita ikut lari-larian untuk supaya dia bisa turun. Gitu. Kalau ibunya orang tuanya nggak bisa, bagaimana tuh? Ya, caregiver-nya mungkin. Oh iya. Makanya punya anak otis, orang tuanya mesti fitness, angkat besi, ya, mesti bisa jumping jack gitu. Jadi mantap ya. Mesti bisa burpee itu. Jadi nggak boleh ya orang tua ASD kalau punya penyakit encok pegalinu belalang kupu-kupu udah pasti susah deh itu ibu ya. Iya, atau minta bantuan caregiver, karena kita mesti punya sistem, kita mesti punya support system. Kalau memang parentsnya tidak available, mungkin minta tolong bantuan siapa. Atau mungkin bilang tim coachnya Be Bright untuk ikutin fitness. Oh iya, Be Bright. Gitu. Oke, jadi ini ada hal, saya mau nanya tapi ada pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan dulu Ibu ya. Seberapa besar manfaat yoga buat kesehatan mental? Mental ini saya rasa apa namanya ASD ya. Topik 2 hari nih Pak, kalau ngomong kesehatan mental. Ya, topik 2 hari ini beneran. Topik 2 hari, oke. Ini satu lagi, dan masih nyambung Bu. Dan yoga yang paling efektif buat kesehatan mental anak ASD seperti apa? Oke, ini mesti clear dulu. Pertama, saya bukan psikolog. Ya. Saya tidak pegang anak dengan kondisi yang ada begini. Autism spectrum disorder adalah mental health problem. Itu dulu sepakat dulu ya di situ ya. Jadi kalau kita ngomongin di SM, autism spectrum disorder masuk ke kategori mental health, ya, illness gitu. Saya bilang saya bukan terapis, saya bukan yoga terapis dan saya bukan psikolog. Makanya saya punya tim. Ada tim psikolog yang bisa bantu si anak saya, atau klien saya. Jadi kalau kita ngomong, kita bilang mental health itu luas banget. Ya. Pertama kali saya certified as a yoga education trainer, itu saya udah belajar tentang trauma di tahun 2016. Ya. Udah lama ya? Di saat itu trauma itu masih kata-kata yang tabu di Indonesia. Jadi kalau kita bilang trauma dipikirnya perang, korban apa, sesuatu yang besar. Jadi mental health itu gini. Makanya anak autis itu mesti diarahkan, mesti punya sensory lifestyle, mesti punya exercise sendiri. Karena apa? Karena kalau dia nggak banyak bergerak, saya bilang tadi neuroplasticity ya, itu akan mengarah ke depression, ya, itu akan mengarah ke anxiety gitu. Jadi itu harus didiskusikan dengan tim psikolog atau mungkin tim psikiater. Ya, jadi tergantung kebutuhannya di mana. Saya nggak menentang tim psikiater untuk ngasih medication, saya nggak menentang medication selama itu dibutuhkan, gitu. Jadi karena saya sebagai orang tua juga udah sering ngunjungin psikolog, udah biasa gitu, konsultasi ke psikolog tuh biasa. Ini kan menjadi problemnya ketika orang merasa tabu untuk ke psikolog karena dianggapnya punya gangguan jiwa gitu. Ya gimana? Jadi ya memang yoga itu secara penelitian dipakai untuk kasus PTSD. PTSD singkatan dari post traumatic disorder. Nah, itu udah dipakai dan banyak penelitiannya gitu, tapi itu ke dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak, kita awalin dulu deh, masih bisa dibantu kok, misalnya tanpa diagnosa lain dari psikiater atau psikolog ya, supaya mencegah, yang penting mereka bisa relax, bisa tidurnya juga lebih baik, bisa connect sama orang lain. Itu adalah bagian dari kita menjaga kesehatan mental gitu. Jadi mungkin impact-nya nggak direct, nggak langsung, tapi pelan-pelan bisa bantu si anak untuk, oke, kalau aku lagi kesel nih, aku nggak langsung nonjok orang, tapi aku akan coba tarik nafas. Aku akan jumping jack. Aku punya pilihan untuk minum air dingin, misalnya seperti itu. Jadi kita kasih tools atau strategi untuk si anak pada saat mereka lagi stres atau seperti itu. Keren. Dan apa yang Ibu sampaikan, gerak memang benar-benar mereduksi kondisi mental yang tidak fit ya. Artinya ketika sedang ada yang namanya turbulensi emosi. Itu sejalan dengan apa yang ditulis di satu buku yang terbaru ya, kalau ayah bunda tertarik. Judulnya adalah Anxious Generation dari Jonathan Haidt, dan itu menjelaskan kenapa generasi zaman sekarang ini terlalu banyak yang dikit-dikit stres, dikit-dikit depresi dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah karena mereka sudah semakin sedikit bergerak, dan yoga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mereka bergerak ya, exercise setiap hari. Oke, Bu, saya mau lanjut lagi. Ini ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Karina.
apabila ada respon penolakan sampai tantrum pada anak ASD ya saat diajak aktivitas bermain atau melakukan olahraga, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Gimana? Jawaban saya sama nih, Maya tadi. Cari tahu kenapa ya anaknya berperilaku seperti itu. Pertama, kalau anak autistik udah pasti sensory issue, ya. Auditorinya either dia over atau dia under, ya. Tactile, visual itu juga pengaruh ke mereka. Jadi kalau mau ngajak mereka exercise, tahu dulu sensory profilnya anaknya apa, gitu ya. Jadi tantrum itu pasti ada penyebabnya. Again, tantrum itu adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi dicari tahu sebenarnya anak ini mau menyampaikan apa sih? Karena tantrum itu tuh eskalasi, kan nggak mungkin dari nggak suka langsung tantrum, tuh nggak mungkin. Jadi ada hal-hal yang membuat dia jadi eskalasi sampai ke tantrum. Jadi mesti disiapin nih, contohnya saya kurang tahu anaknya ibu ya, karena kan saya nggak ketemu. Contohnya anak saya dulu kalau mau travel, kita mau travel jauh, dari 3 bulan sebelumnya saya udah bilang nanti kita akan duduk di pesawat seperti ini. Kita akan masuk ke bandara, ada fotonya tuh semua tuh, foto dari internet kan. Kita akan kesini, kita akan duduk berapa jam. Nanti duduk nggak boleh lari-lari. Itu dari 3 bulan sebelumnya pada saat 3 bulan ya Bu ya? Ya, jadi saya kenalin dulu tuh pakai cerita, pakai social story. Kalau mungkin mau tahu, social story by Carol Gray ya, itu metode sangat baik. Dan itu dikenalkan terus menerus sedikit sampai pada saat dia datang di bandara, dia udah familiar tuh dengan gerbangnya. Terus pada saat kita mesti masuk, dia udah tahu karena kita udah punya aturan. Oke, jangan lari, jangan apa, coba di sini dulu gitu. Nah, itu kita kenalin. Jadi pada saat dia datang di hari hanya, dia nggak kaget karena udah kerekam. Dan saya udah bikinin kayak album foto gitu loh Pak, album foto saya print out. Oke, ini kita di sini ya. Oke, nanti dia checklist. Oke, udah. Oke, next apa? Dia lihat lagi gambarnya. Oke, checklist. Dengan begitu dia mendapatkan informasi yang cukup dia kenal. Jadi dia nggak tantrum karena dia nggak pernah tantrum, itu bisa karena sesuatu yang dia nggak pernah lihat tiba-tiba di depan muka dia. Kaget ya, juga gitu. Jadi again, komunikasikan dengan tim support sistemnya, terapisnya. Bilang, saya mau ngajak anak saya loh ke ke trekking, kemana, apa ya sarannya, bicara sama tim terapisnya. Nanti biasanya terapis punya strategi nih, atau psikolog punya strategi, oh ya gini Bu caranya gitu. Jadi memang itu dia support system kita sebagai tim support itu harus dengan berbagai dengan sebagai spesialis ya kan, kalau terapis itu spesialis psikolog gitu ya. Jadi bicarain aja maunya apa, tapi sebelumnya gitu, jadi supaya anaknya juga punya strategi untuk itu. Keren. Bu Tina kan sudah lama ya mendampingi orang tua dan anak berkebutuhan khusus secara spesifik ASD gitu ya. Tadi Ibu juga menyebutkan CP ya yang Ibu tangani gitu ya. Bu, dari pengalaman Ibu, kalau tadi kan kita bicara terlalu fokus pada anaknya, apa saja sih tantangan yang Ibu dapatkan justru dari orang tuanya? Ini siap dengar gak ya orang tuanya? Oke, apa ya tantangannya ya? Mau belajar, mau mengedukasi dirinya, gitu ya. Mau meluangkan waktu, gitu. Jadi kuncinya adalah itu, karena pada saat pastinya di setiap orang tua kalau anaknya diagnosa autis seperti dunia runtuh, gitu ya. Oke, benar. Tapi zaman saya dapat berita anak saya autistik di tahun 2005 atau 2005 dibandingkan dengan 2025 itu beda banget. Saya nggak punya akses informasi seperti Google atau WhatsApp grup, itu kan belum ada. Jadi saya harus beli buku dari Amazon ya, itu ada kali satu box mungkin 20-30 buku, saya mesti baca satu persatu untuk cari tahu sambil cari spesialis siapa yang saya bisa temuin. Dibandingkan dengan sekarang gitu, sekarang kan banyak banget ya informasi yang diterima, yang bisa kita cari. Support system udah banyak banget gitu ya. Jadi kayak gini, yoga untuk anak autistik, olahraga fitness buat anak autistik, zaman dulu mana ada. Saya mesti cari sendiri, bikin sendiri dari nol gitu. Makanya sekarang udah ketemu nih resepnya. Makanya saya ajak tim kita dari Be Bright dan Yoga Land dan Masa Depan Networks untuk yuk kita kenalin yuk ke orang tua untuk bisa mengedukasi mereka. Oh bisa kok kita kenalin olahraga untuk anak-anak. Makanya ada Spectrum Warrior ini untuk ngajak nih parents untuk ikut sambil lihat. Pasti terharu deh, karena kalau dilihat di website kita tuh yang spectrumwarriors.id, ada tuh yang cuplikan video yang tahun lalu saat mereka dapat medali itu orang tuanya sampai pada berkaca-kaca gitu, karena mungkin mereka punya ekspektasi yang kurang challenging itu tapi anaknya ternyata bisa kok. Nah itu bikin orang tua terharu gitu loh. Makanya orang tua yang punya anak autistik mesti punya dreams, anaknya mau jadi apa gitu, mau jadi pelukis kayak, mau jadi penyanyi kayak, mau jadi apapun, mesti punya dreams. Karena setelah didiagnosa autistik nggak berhenti di situ aja gitu. Tetap potensi si anak itu harus dikembangkan, dan si anak itu pasti punya potensi ya Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari orang tua ya. Bu, bagaimana yoga dapat membantu anak autis dalam meningkatkan kemampuan emosional dan kesadaran diri? Kalau emosional saya rasa sudah kita bahas tadi ya, tapi kali ini adalah kesadaran diri. Seperti apa? Ya, oke, kesadaran diri kayak body awareness ya, atau misalnya kalau mungkin pernah dengar istilah mindfulness itu kan satu kalimat yang besar ya, jadi kayaknya
anak autis disuruh mindfulness kayak apa gitu ya, suruh duduk aja nggak bisa gitu kan. Nah jadi sebenarnya yoga itu ada satu cara untuk mengajarkan mereka menyadari secara internal. Jadi gini, saya selalu mengenalkan anak autistik itu karena punya isu dengan sensori, jadi selalu eksternal. Eksternal itu artinya selalu gampang terpengaruh dengan apa yang di luar badannya, gitu ya. Tapi kalau yoga, kita ngajarin mereka untuk merasakan atau sensation it's inside your body. Okay. Ya, jadi kita ngajarin, kita ngajarin nafas. Can you check your heartbeat, pegang dadanya, cek detak jantungnya seperti apa. Atau mungkin kita kenalin belly breathing. Coba napasnya dorong perutnya ke atas. Itu semuanya mengenalkan mereka untuk sensation into the self atau your inner self. So, jadi daripada mereka fokusnya ke eksternal, kita pelan-pelan membuat satu ruang lingkup yang aman untuk anak ini mengeksplor apa yang terjadi di dalam dirinya melalui yoga dengan pernafasan, dengan gerakan yoga, dan tentunya saya menyarankan untuk kalau bicara instruktur yoga yang harus memiliki sertifikasi yang memang bisa pegang anak autistik ya, karena nggak semua guru yoga bisa pegang anak autistik gitu. Oke. Jadi kalau tadi yang sempat terputus yaitu adalah tantangan terbesar yang dihadapi Bu Tina sebagai praktisi yoga untuk pendidikan yoga untuk anak autis dari aspek orang tua adalah orang tua yang mungkin kurang belajar ya terkait dengan bagaimana untuk menangani terapi terhadap anaknya, utamanya melalui gerakan tubuh ya. Oke, ini makin lama makin banyak nih ya. Jika yoga didasari dari gerakan-gerakan seperti meniru gerakan di alam, lalu pada kondisi ASD apakah ada batasan gerakan tertentu? Maksudnya artinya apakah pada ASD atau pada non ASD gerakan yoganya sama atau beda? Kurang lebih mungkin kayak gitu yang saya tangkap. Ada perbedaan yang signifikan yoga yang diberikan ke dewasa dengan anak-anak. Yang pertama adalah kita nggak pernah memberikan gerakan yang kepala sebagai tumpuan support atau seperti headstand atau itu nggak, kita untuk anak-anak dan anak spesifik anak autistik kita nggak pernah ada gerakan itu. Karena spine, kalau kita ngomongin spine, tulang punggungnya mereka very fragile, jadi kita nggak pernah kasih itu. Dan juga untuk batasan apa, kalau anak autistiknya punya kejang, ya kita mesti aware, kita mesti tahu kondisinya kalau anak ini punya kejang atau mereka under medication, atau anak ini punya isu dengan dengan trauma, punya trauma apa, ya. Itu makanya kita kalau mau pegang anak autistik untuk yoga, terutama kita memang yang udah certified itu, ada punya semacam kuesioner yang parents harus isi dengan jujur. Jadi karena dari situ kita akan membuat program yang sesuai dengan kondisi anak. Jadi batasannya itu banyak gitu. Tapi kita mesti dapat feedback dari parents. Misalnya dia sangat sensitif dengan area penciumannya olfactory, berarti kita make sure ruangannya tuh nggak ada bau apa-apa. Kita nggak pakai essential oil, nggak pakai bau-bau apa gitu ya. Atau anak ini sangat sensitif dengan auditory, dengan suara, berarti kita pastikan kita bicara juga harus di level yang kilohertznya hertznya itu cukup untuk mereka fokus. Kemudian juga nggak pakai musik mungkin ya, atau itu makanya batasannya itu kembali lagi ke sensory profilnya anaknya gitu. Jadi parents harus open sama kita juga gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam terkait dengan, mudah-mudahan ya saat ini orang tua sudah banyak yang tertarik ya untuk mengikutkan anaknya di acara Spectrum Warrior. Tadi kita udah bicara bahwa Bu Tina selain praktisi juga orang tua daripada anak ASD. Bu, nanti aktivitasnya apa saja pada saat di Spectrum Warrior itu? Dari jam berapa sampai jam berapa dan list of activities-nya apa aja? Ya, jadi yang pasti semua peserta harus beli tiket dan mengisi form. Ya, itu ada form yang harus diisi orang tua mengenai sensory profilnya mereka. Termasuk yang tadi yang bilang ada kejang atau enggak, atau detik atau Tourette, atau mereka punya medication atau enggak, itu harus diisi secara jujur. Nah dari situ kita akan pilih atau kita akan kategorikan anak-anak mana yang di level basic atau di level intermediate atau di level advance. Karena kita ngomong spektrum ya, spektrum itu kan ada yang full support, ada yang udah almost independent, ada kayak gitu kan. Jadi kita kategorikan programnya berdasarkan kemampuannya mereka. Nah dari situ pada saat hadir tentu ada registration dan kemudian kita akan lakukan pemanasan dulu nih. Kita pemanasan dulu dari tim Be Bright, lalu akan melakukan gerakan per kelompok ya berdasarkan kemampuan. Jadi dari situ baru kurang lebih mungkin 40 menit, 45 menit, habis itu baru kita masuk ke cooling down itu dengan yoga. Gitu. Jadi setelah itu kita ada semacam apresiasi ke mereka yang udah kerja keras mengikuti program kita tentunya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pokoknya seru banget, mesti ikut, mesti segera daftar karena kita kan terbatas ya. Kita terbatas tuh ada batasannya kapasitasnya Bu ya. Betul, makanya harus segera cepet-cepet daftar. Mumpung habis gajian, jadi harus langsung daftar. Karena kita terbatas itu karena gini, ini kan kita yang penting harus safety ya. Ya kan, anak autistik ini benar-benar ekstra super harus safety dulu. Jadi oleh itu kita batasin dulu, walaupun udah ada kenaikan dari yang tahun lalu gitu ya. Tahun lalu kita sampai ada waiting list. Luar biasa. Kita kan, jadi makanya
mesti cepetan daftar deh, nanti keburu ditutup, nanti jangan minta-minta kita masukin ya, soalnya kan udah tertutup, kita mesti jaga keamanan untuk mereka, gitu. Jadi saya ulang sedikit untuk para ayah bunda yang ingin tahu apa saja aktivitas atau tahapan dalam mengikuti Spectrum Warrior ini. Nomor satu adalah Anda harus melakukan registrasi. Jadi di dalam registrasi itu akan ada yang namanya sensory profile untuk masing-masing anak. Kurang lebih gitu ya Bu Tina ya. Lalu ada pemanasan yang dilakukan per kelompok, lamanya kurang lebih sekitar 40 menit. Dan nanti setelahnya baru dilakukan yoga sebagai aktivitas cooling down. Dan yang paling penting yaitu adalah apresiasi buat tiap anak yang sudah mampu dan mau melakukan aktivitas yang di luar kebiasaannya. Menurut saya ini akan sangat-sangat meningkatkan sekali percaya diri mereka. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan ya. Di detik-detik terakhir kita nih makin banyak pertanyaannya malah ya. Oh iya, satu lagi, orang tua akan bertemu dengan para orang tua yang biasanya langsung dapat temen nih, oh anak kamu juga gini, anak kamu juga Oh itu ya, bagus tuh buat sharing support tuh. system mereka. Betul. Bisa sharing antar orang tua selagi anaknya exercise ya, orang tuanya bisa makan rujak. Ya, oke. Jadi ini ada pertanyaan nih, bagaimana yoga dapat membantu anak autis dalam meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi? Ini saya juga nyambung nih Bu pertanyaannya dengan pertanyaan ini. Itu nanti kalau di kelas, kalau misalnya anak-anak itu ikut dengan kelas ibu gitu ya, itu dilakukannya apa private atau dalam grup atau gimana? Oh, kalau untuk sesi saya dan di Yoga Land itu biasanya bersifat one on one. Oh, ya. oke. Kalau pun grup kita akan pilih, kita akan seleksi dulu yang mana yang bisa digabungkan gitu ya. Jadi itu biasanya nggak langsung hari pertama gabung gitu, nggak mungkin. Jadi kita akan observasi dulu baru digabung. Nah, kalau kita ngomongin komunikasi atau tadi apa sosial ya, Sosial itu komunikasi. Sosial komunikasi itu yoga sangat-sangat mengajarkan itu karena kita ada permainan. Okay. Ya, karena ini kita ngomong anak-anak, yoga itu ada permainan. Nah, permainan di yoga itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, it's a fun way to play the games. Nah, jadi komunikasi itu kita ajarin kayak gini. Oke, misalnya, Miss Tina akan melakukan gerakan, misalnya postur gunung, gitu ya. Oke, kira-kira kamu kalau jadi gunung seperti apa, misalnya gitu. Gunungnya itu besar apa kecil. Nah, itu kan kalau kita ngomongin social communication, anak-anak ini diajarkan bervisualisasi. Kalau kita ngomong gunung kan bukan berarti anaknya jadi gunung, tapi coba kamu bayangkan kalau kamu jadi gunung atau kamu jadi pohon, kamu kira-kira mau jadi pohon apa ya, misalnya gitu. Oh, misalnya menjadi pohon kelapa yang tinggi. Nah, itu kan bagian dari kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan berkomunikasi, gitu kan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan mereka untuk seperti itu ya. Misalnya akan bertanya pada kamu jadi pohon apa? Mungkin kamu jadi pohon mangga atau pohon pisang atau apapun itu. Nah, itu adalah komunikasi. Gitu. Dan dia boleh melakukan postur pohonnya, nggak harus perfect. Boleh mau tangannya miring ke kanan, tangannya miring ke kiri. It's fine gitu loh. Yang penting kita memberikan ruang yang aman dan kesempatan mereka buat mengeksplorasi dirinya mereka sendiri. Seperti itu. Jadi ya banyak sekali yang diajarkan di social communication. Saya terus terang dari penjelasan Bu Tina menjadi sangat-sangat tidak sabar ya untuk datang di acara Spectrum Warrior ini ya, karena banyak sekali manfaat dan juga sebenarnya kalau dari apa yang kami lakukan di setiap hari ya di TML itu adalah memang kami telah membuktikan ya Bunda bahwa aktivitas fisik itu sangat-sangat membantu perbaikan pada anak ASD. Jadi namun ada yoga belum Pak di TML? Ada yoga belum? Kita nggak ada yoga Bu, ada Agus sama Lambang. Nah, kirim itu Pak terapisnya kirim ke kita, ikut training kita nanti baru. Nah itu Bu, nanti kami akan hadir insya Allah itu adalah dengan teman-teman ke acara Spectrum Warrior dan mau melihat secara langsung pelaksanaan yoga itu dari para praktisi yang sudah pro-nya itu seperti apa sih. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat inspirasi. Ya kita nggak pro-pro banget sih Pak, maksudnya sementara ini ya kita bisa lah gitu, pro-pro banget juga enggak sih Pak, masih banyak yang lebih pintar daripada kita. Tapi dengar-dengar Bu Tina dengar-dengar tapi udah bisa naik awan Kintan kan ya kalau jalan dari sini ke Manggarai. Naik apa? Naik awan itu udah bisa jalan terbang. Waduh, sampai saat ini saya bisa terbang kalau ada pesawat Pak, bisa terbang kalau ada pesawat gitu. Jadi jadi karena ini jamnya sudah menunjukkan jam 8 ya, sesi kita sudah di ujung waktu ya. Tapi bagaimanapun juga saya mendapatkan banyak sekali insight dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Dan terus terang secara personal TML itu benar-benar sangat satu visi dengan apa yang dilakukan oleh Spectrum Warrior. Itulah sebabnya sesi live Instagram ini akan menjadi berseri ya Bunda. Jadi nanti akan ada lagi Jumat pekan depan, lalu ada Jumat pekan depannya lagi sampai ke hari H pelaksanaan daripada Spectrum Warrior itu sendiri. Jadi untuk ayah Bunda sekiranya ingin mengetahui lebih banyak terkait informasi mengenai Spectrum Warrior bisa ngecek di mana Bu? Oke, jadi di akun ini Spectrum Warrior ya, spectrum.warriors. Bisa juga ke Instagramnya Yoga Land. Tadi Yoga Land udah masukin, bisa juga ke mana ke Be Bright ya, dan di center saya yaitu di Pediasud_Indonesia. Jadi nanti bisa dilihat di tim kita sama-sama tim yang bantu di acara Spectrum Warrior. Untuk tiket bisa beli di spectrumwarriors.id gitu. Segera ya, ditunggu. Nanti kami akan susulkan ya edisi yang sudah di-trimming terkait dengan edisi live IG ini, dan nanti kami juga akan menambahkan berbagai informasi kayak tadi yang disampaikan oleh Bu Tina, pendaftarannya di mana, lalu akun-akun Instagram yang terkait ya, nanti kita akan sampaikan.
Ibu Tina, terima kasih sekali ya untuk sharingnya, inspirasinya. Saya mendapatkan banyak sekali insight yang nggak sabar pekan depan ingin saya uji cobakan. Jangan bosan-bosan Ibu ya. Mohon maaf Ya, kalau Mami tadi agak telat dan kayaknya telat juga berakhirnya. Tapi ya, terima nggak kasih apa-apa. untuk waktunya Thank you. Makasih dan banyak mudah-mudahan nanti kita waktunya. bisa ketemu pada saat pelaksanaan di Spectrum Warrior. Tanggal berapa itu Bu? Yes. Tanggal 18 Mei. Tanggal 18 Mei. Catat ya Bunda, tanggal 18 Mei itu tempatnya Di Guzon di Sibis. di Sibit ya. Ya, Di daerah Sibit daerah Belanda. Simatupang. Dekat itu Oke. apa? Sorry, apa namanya tuh? Tarkindo, sebelah gedung Oh, Tarkindo dekat. tuh ada Oke. lapangan Sibis besar di situ. Iya. Jaksel. Di Jaksel, betul. Kita ketemu anak-anak Jaksel. Oke, jika demikian terima kasih Bu Tina. Pamit Ya, mau diri. thank you so Assalamualaikum much. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bu Ya. Tina. Oke, bye. Thank you.